Insyaallah pagi ini kita lanjutkan kajian kita tentang al-bar. Mungkin jarang kita dengar atau kita jarang juga mendengarnya kata-katanya. Salah satu nama Allah itu nama-nama terbaik yang Allah berikan untuk dirinya adalah al-bar. Apa artinya, Pak? Al-bar. Atau sering kita ucapkan birrul walidain. Kalau terjemahan biasanya adalah kebaikan. Sebenarnya dalam bahasa Arab kata-kata baik itu banyak. Al-khair juga baik, hasan juga baik, al-bir juga baik. Maka di sini insyaallah nanti kita jelaskan khusus dari makna al-bar. Al-bar ini, kebaikan ini yang maha melimpahkan kebaikan. Itu kira-kira artinya. Yang maha melimpahkan kebaikan. Dalam bahasa Arab dikenal kata-kata al-bar itu untuk Asmaul Husna dalam Al-Quran terulang cuma sekali, yang itu ditujukan kepada Allah. Yang ditujukan kepada Allah itu hanya sekali. Kata ulama maknanya, yang melimpahkan segala kebaikan itu hanya Allah. Artinya tidak ada yang bisa melimpahkan kebaikan itu kecuali hanya Allah. Kita berbuat baik itu karena diberi kebaikan oleh Allah. Kita mampu untuk berbuat segala yang baik menurut agama itu karena diberi kebaikan oleh Allah. Yang melimpahkan kebaikan itu namanya al-bar. Kemudian dalam bahasa Arab al-bar ini diartikan juga dengan daratan. Zaharal fasadu fil barri wal bahar. Telah nyata kerusakan fil barri, di daratan. Begitu juga kata-kata daratan nanti dalam ayat ulaikahum khairul bariyah. Apa arti bariyah? Khairul bariyah, sebaik-baik bariyah yang ada di darat. Sebaik-baik yang ada di daratan. Quran ada juga syarrul bariyah, seburuk-buruk yang ada di daratan. Tapi ini bukan untuk nama ya. Ini hanya untuk penyebutan. Jangan dia kira nama anak kambanya lah ya, khairul bariyah cek, syarul bariyah cek. Ada sebab orang itu saklai. Cuman deknya ndak tahu keceknya apa surat itu. Surat apa? Al-Bainah. Dek nyapa surat itu acok membaca, nanti akhirnya khairul bariyah, nanti syarul bariyah. Sebaik-baik makhluk di darat cek, saburuk-buruk di darat kambah. Dia harus tahu kita arti maknanya. Di al-bar itu artinya daratan. Apa hubungannya dengan kebaikan? Hubungannya dengan kebaikan adalah Allah Subhanahu wa taala berbuat kebaikan kepada hambanya sebagaimana luasnya daratan. Makna luas daratan yaitu ketika melihat seperti padang pasir yang luas, itu tidak nampak ujungnya. Berdiri di padang pasir itu, mana ujung padang pasir itu tidak nampak, saking luasnya. Artinya apa? Berbuat kebaikan yang tiada batas. Berbuat kebaikan yang tanpa
batas. Allah berbuat kebaikan kepada kita tidak ada batasnya. Tidak ada babatih-batih. Aku khusus orang beriman saja. Aku khusus kalau nan kurang-kurang iman sakacik agiahnya. Tidak bisa ada. Allah tidak begitu dalam berbuat baik. Allah berbuat baik itu sangat luas. Tidak dikaji-kaji. Kalau nya taat dia, kalau tidak taat dikurangi, tidak. Tuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam berbuat kebaikan tidak dilihat dia bersyukur atau tidak. Lebih bersyukurnya dia tambah, kalau tidak bersyukurnya dia azab tapi di akhirat. Tapi yang di dunia tetap Allah beri kebaikan. Artinya apa? Berbuatlah kebaikan sebagaimana luasnya daratan. Itu secara bahasa daratan artinya. Kemudian yang kedua, al-bar itu artinya juga kejujuran dalam cinta. Bukan ketulusan. Kejujuran dalam cinta. Dua kali kata al-bar ini dalam Al-Quran yang dinisbatkan kepada manusia. Kalau yang kepada Allah itu sekali. Yang kepada manusia dua kali. Dan kedua-duanya itu dalam bentuk berbakti kepada orang tua. Maknanya apa? Maknanya adalah pembuktian cinta, kejujuran. Bukan benar. Kejujuran dalam cinta. Ia lagi jujur wak mencintai orang tua. Caliak ketika wak berbakti kainya. Ada orang berbakti ke orang tua kalau nya elok orang tua elok nya. Kalau jahitnya lagi wak berbakti. Aku diuji kejujuran dalam cinta. Wak malih nasat. Ranggai mana itu nak paham wak dah. Ndak. Artinya tidak jujur, tidak albir. Orang yang berbakti itu mau jahit orang tuanya, mau elok orang tuanya, ini tetap berbakti. Kami sajak ketik lah ditinggalnya. Kan ada gitu. Kacik kami lah ditinggalnya, tinggal saya kami jamak seorang. Amak nak mencari. Kini lebih kadang-kadang kami pulangnya. Kejujuran dalam cinta. Bisa aja nak berbakti kalian. Diuji kejujuran dalam cinta. Namanya albir. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bir itu juga artinya orang yang suaranya kareh tapi keceknya tidak jaleh. Biasanya kalau orang ngecek tidak jaleh kok dia suaranya lunak, suaranya lunak. Ndak jaleh aduh, itu biasa tu. Kulah kareh suaranya ndak lah jaleh. Apa namanya tu? Bahasa Arabnya bar. Makanya ada istilah bangsa barbar. Bangsa barbar kenapa? Orang kau datang dulu menyerang ke Baghdad. Disebut bangsa barbar karena orang tu mengecek kare-kare ping bahasa ndak ngerti seorang pun dah. Bangsa barbar. Orang yang menyerang ketika Baghdad ditaklukkan. Itu kira-kira secara bahasa arti dari al-bar. Ada artinya adalah kebaikan yang luas sebagaimana daratan. Kemudian kejujuran dalam cinta, kemudian ini bangsa barbar tadi. Tapi tentu untuk Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan yang maha luas. Yang Allah yang maha melimpahkan kebaikan. Nah, kita lihat dulu ayat yang cuman sekali tadi menyebutkan mensifati Allah tadi. Itu dalam surat At-Tur. Surat 52
ayat 28, halaman 524. Kita mulai dari ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din. Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain. Ini cara duduk penduduk surga. Aqbala ba'duhum ala ba'din. Duduknya berhadap-hadapan. Duduknya badok adoa. Di kalau mbak kursi di rumah suak, duduknya badoan. Kemudian yatasaalun. Mereka saling bertanya-tanya. Amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya-tanya? Kalau bahasa halusnya mungkin tegur sapa, temu ramah. Kalau untuk penduduk surga, penduduk neraka dulu tanya-tanya lagi. Tapi tentu tidak temu ramah namanya lah. Tidak pas lah penduduk neraka saling temu ramah, tegur sapa. Tidak ada orang tegur sapa neraka. Orang saling maraki-araki, saling melaknat, saling bertanya-tanya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, Imam Al-Bazzar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya penduduk surga itu kalau inginnya saling rindu dengan temannya. Misalnya Pak Abu Tarik taraga aja Pak Cong. Nah, pasti ada rindu di Sarugo itu, Pak. Amin. Arba. Di mana Pak Cong kini? Taraga Pak Sobo aja liau. Maka baru setaraso ndak angge anda rindu itu kan ndak baca anda, hanya teraso dalam hati. Maka Pak Abu Tarik kan sedang betilakan dia teh dipan-dipan yang bertahtakan emas permata, didampingi para bidadari sakeliling kan. Sedang betilakan mereka itu teraso dia tilak di malah Pak Cong ini. Maka dipannya langsung berjalan di mana Sarugo Pak Cong itu. Langsung tabang. Jadi kendaraan di surga itu salah satunya adalah dipan-dipan surga. Langsung tabangnya. Tidak lo pesan Gojek lah. Tidak telepon taksi, tidak. Langsung berjalan. Sehingga kedua dipan mereka bertemu, tempat duduk tadi. Sampai berhadap-hadapan. Assalamualaikum. Wa kabar masyaallah. Dan mereka saling bertanya-tanya. Saling baca rito, saling tegur sapa, saling temu ramah. Dan yang menjadi pembicaraan penduduk surga ketika di surga adalah kejadian di dunia. Sekarang akhirat dalam berita. Karena awak cerita akhirat kini kan tak nampak dah. Tapi nanti dunia dalam berita. Dunia kan kau cerita-cerita misal sarugo lah. Li takana masuk ke maninjau dulu.
awak baranang basi banang pulang ayah tu. Itu cerita Ustaz. Tapi dunia dalam cerita lah. Kini awak mencari tuan sarugo, cerita sarugo tu baru. Besok ko dunia nan cerita. Itulah yang saling bertanya-tanya cerita. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penduduk Sarugoko nanti saling cerita, itu intinya. Dan salah satu cerita orang tu, mungkin pertanyaannya adalah, kok sampai masuk Sarugo engkau? Cikona, ale masuk Sarugo aja, kata. Sebabnya engkau masuk Sarugo. Dalam hadis itu disebutkan, li takana engkau bila tobat awak diterima oleh Allah. Aku masih ingat ketika kita berdoa, dan aku yakin waktu itu taubat kita telah diterima oleh Allah. Dalam ayat lanjutannya ayat 26, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, musyfiqin adalah orang yang sangat takutnya kepada azab Allah. Diceritanya bakok sebabnya masuk surga, nyoyo takut jo azab Allah ko dulu. Senang kadi karajonya dunia ko takut nyo jo sia, bukan jo pimpinan, jo Allah. Bukan jo bos, bukan jo ndak samang, yang takutnya jo sia, jo Allah. Takut bana orangnya jo Allah. Takut bana menerima pitih nandak jaleh-jaleh. Takut bana dapat karajo dari caro-caro nandak jaleh. Takut. Kalau begitu dah takut. Ku penduduk Sargo cerita tu. Bakok masak Sargo, ambo sagaro takut sen dulu. Takut bana ambo azab Allah. Famannallahu alaina wa waqana azabas samum. Maka Allah memberi karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. As-samum. Azab as-samum. Apa arti as-samum? As-samum itu adalah kalau asok ko kan gelap. Kini asok ko lah hitam. Pakai dan bantuannya lah malam gelap gulita. Saking pakainya. Di mana tu? Di neraka. Sehingga saking pakainya asok tadi itu. Ketika penduduk neraka ko menghirup napasnya, kalau lah pakai ko kan berat. Menghirup napas tadi penduduk neraka itu hampirnya mati, dek sakitnya. Sakitnya tu bantu sakit menahan sakaratul maut, itu menghirup nafas baru di neraka. Dan stres selanjutnya ketikalah tiba di dalam asap yang sangat hitam tadi, itu dikeluar lo balik. Mangaluannya bantu sakaratul maut lo balik sakitnya. Pekerjaan yang paling ringan itu bernafas. Kadang sambil lalu tidak sadar pun bisa bernafas. Sambil lalu saking ringannya karajo bernafas. Tapi yang paling ringan di akhirat bagi awak di dunia kau, dan pekerjaan paling ringan di neraka itu bernafas itu siksaannya bantulah sakaratul maut sakit. Paling ringan. Lalu apa katanya? Inna kunna min qablu nad'u. Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Nad'u. Apa arti nad'u Bapak Ibu? Da'a. Berdoa, menyeru. Aku nan intinya. Intinya pertamanya takut ke Allah. Takutnya hanya ke siapa? Ke Allah. Tidak ke batang kayu, tidak ke orang, tidak ke apa-apa, tidak ke jin, tidak semacam. Dan yang kedua, inna kunna min qablu nad'u. Sesungguhnya kami dahulu di dunia nad'u,
menyerunya, berdoa hanya padanya, meminta hanya padanya. Artinya nyo ndak ada berbuat syirik. Nyo ndak ada berbuat syirik. Ndak ada minta tang kayu, ndak ada minta ke kuburan. Tapi nyo hanya meminta kepada Allah. Tidak ada meminta kepada benda-benda yang berkaitan dengan kesyirikan. Ndak ada minta ke benang 7 ragam. Aku galang penangka palasi. Ndak ada minta-minta. Nad'u, kami itu dulu hanya meminta pada Allah. Itu kecil. Innahu, sesungguhnya dia, yaitu Allah. Huwa, dialah Allah yang al-bar. Artinya di situ. Yang melimpahkan kebaikan, yang maha melimpahkan kebaikan, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Allah melimpahkan kebaikan karena kasih sayang. Ada orang magiah berbuat baik, kadang dek tapaso. Ku sindiran bagi awak yang berbakti ke orang tua kan albar, birrul walidain, berbakti pada orang tua. Ada orang berbuat baik ke orang gaib, ku berbaktinya dek tapaso. Ku dek takut je dosa sana wah. Kau nak takut dosa, nak taluk dah. Nak taluk tinggal je lewat dah. Cuma awak takut dosa, nyi semacam pembangi. Lihat Allah berbuat baik. Allah maha melimpahkan kebaikan, Al-Bar, Ar-Rahim. Dan Allah melimpahkan kebaikan itu karena kasih sayang. Awak berbuat baik itu ya karena kasih sayang lah. Macam tak pasal lah. Karena sayang. Bakuk menekona yang bo sayang. Ndak amuah di pasuan Ustaz. Pasuan buik sayang kau. Harus, tapi harus dibuik. Harus dilatih. Ini satu-satunya dalam Al-Quran Al-Bar yang menunjukkan pada Allah. Kita lihat sekarang Al-Bar yang ditujukan pada manusia. Itu dalam surat Maryam. Yang satu kepada Nabi Yahya, yang satu pada Nabi Isa. Surat Maryam surat 19 ayat halaman 306 ayat 14. Ini Nabi Yahya. Wabarran. Ini yang ayat 14. Wabarran. Dan berbakti. Berbuat kebaikan yang luas. Biwalidayhi. Pada kedua orang tuanya. Walam yakun jabbaran asiyya. Dia bukanlah orang yang jabbar, asiyya, dan tidak pula orang yang durhaka. Arti jabbar, Pak. Tidak sombong sana artinya. Jabbar. Kalau arti al-jabbar dulu. Kodek malunya buik saya kena. Jabbar itu artinya apa? Memaksakan kehendak. Nabi Yahya kau, kan ayat 2 itu, ya Yahya kan itu. Nabinya Nabi Yahya. Bahas sifat Nabi Yahya kau kurang kayaknya. Ini ndak jabbar. Ndak pernah memaksakan kehendak. Sajak ketik. Awak tapas orang gaya membali dek kandak.
Dan anak-anak Nabi Yahya tidak pernah jabbar, tidak pernah memaksakan kehendak. Ya, minta beliau toto ya. Anyang saya, anyang tadi. Kalau anak awak, bayi nomor orang guliang. Ya, tak tilanjo ya, jajan. Bekolah. Ndak anyang aja dah. Isa-saknya tarui. Malaki dapat. Anak Nabi Yahya ndak pernah. Ya, minta jajan ya. Ayahnya kan Nabi Zakaria. Ya, ayahnya kan Nabi lo. Itulah jawab nang kena. Ayahnya Nabi itu yo. Nah, jadi Allah puji Nabi Yahya ke itu. Tidak pernah maksakan kehendak. Sajak ketik. Kalau lah kadang tu biasa. Tapi sajak ketik tidak pernah. Dan Asiyah atau Asiyah tidak pernah membantah. Aku yo barik. Awak lah kadang-kadang kau kadang membantah juga kadang. Bayangkan sajak ketik tidak pernah memasukkan kehendak dan tidak pernah lo membantah. Aku yo santiang nak. Namanya siapa? Nabi Yahya. Kalau ada anak awak nanti itulah anak Nabi na Dafiq itu. Ya, minta lanjut ya. Ikut deh. Jadi. Itu yang maha anak tu Pak. Ada pek mana itu. Dan tak pernah membantah. Tak pernah mentah. Disuruh pai. Ditagah. Alun ditagah baranti. Itu anaknya. Itu Nabi Yahya. Kemudian. Siapa lain? Nabi Nabi Isa. Di ayat 32-nya lah. Tapi ini pengakuan Nabi Isa ketika beliau mengecek masih dalam gendongan. Salah satu mukjizat Nabi Isa itu adalah yang bisa mengecek barulah bisa ngecek. Ayat 32, wa barram biwalidati, dan aku berbuat baik kepada ibuku, walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong. Tak ada sombong. Tak pernah sama je Nabi Isa, je Nabi Yahya. Tak pernah hanya memasukkan kehendak. Syaqiyya, artinya syaqiyya. Syaqiyya aku kecelakaan, mencilakui, baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Menyakiti dengan kata-kata saya tidak pernah. Tidak artinya tidak pernah menyinggung perasaan orang tua. Tidak pernah tersinggung orang gaib dia nyodoh. Sajak kita. Kalau awak menangis orang gaib dulu, membiak kayu orang gaib dulu malapia. Itu kalau bangih mana dah. Pici anu gaib. Kalau dulu, awak dulu kena pici ya. Kena pici ya. Ayang berarti tandulah tersinggung orang tua tu. Kalau pici ya, tandu orang tersinggung dia berang. Kau tidak pernah Nabi Sako menciderai hati orang tuanya. Apalagi badan, hati saya tidak pernah. Suara saya tidak pernah meninggi. Dan dua-dua kata barran ini Allah tujukan berbakti ke orang tua. Maknanya apa? Apa arti barran tadi? Daratan. Berbuat baik kepada orang tua itu harus seluas seperti daratan. Kau akhlakna kau tiru. Berbuat baik seluas daratan itu maksudnya tidak dipandang-pandang doh. Orang gaya waktu jahit palapau
ndak rajin beribadah, amalih awak dinyo ndak boleh. Harus tetap awak berbuat baik. Onyo dulu, mode-mode ko, itu ndak urusan awak dah. Ba'a masa lalu beliau, ba'a perangai beliau, ba'a sikap beliau kai induk awak dahulu, itu ndak urusan anak dah. Itu urusan laki bini itu. Itu urusan orang tua. Dan kini urusan antara anak je orang tua. Kalau awak buat ndak lu amah awak berbakti lah, sama lah buruak aja beliau. Kini apapun masa lalu beliau, itu ndak urusan awak. Yang jelas kewajiban awak awak berbakti ke beliau. Mau beliau pambangi, mau beliau ndak pambangi. Ada orang memilih-milih mau berbakti kau. Awak kalau elok lah dia muah elok berbakti ke dia. Cuma perangai itu baja awak kan. Tak boleh. Tak boleh. Karena kata bir itu adalah kebaikan yang luas tanpa batas. Tak berbatih-batih. Awak kalau elok lah dia muah. Tak boleh. Patuah-patuah menurut saya lewat kecek awak kan. Mangalo kasari 2 hari sampai meninggal rumahku muah wak. Tapi lo kan mada. Kecekan ndak muah, nyinyia. Itu tu ndak begitu cara berbakti. Mau apapun kondisinya awak tetap wajib berbakti. Ketika Hasan Al-Basri, orang tua beliau meninggal rahimahullah. Imam para tabi'in Hasan Al-Basri rahimahullah. Orang tua beliau meninggal dunia, menangis beliau sejadi-jadinya. Sampai orang menegur beliau, "Wahai imam, engkau ko panutan orang, menangis bentuk orang tak beriman." Cituna tangi bentuk tangi orang tak beriman. Kecillah yang buat tangihan bukan beliau meninggal. Yang buat tangihan adalah dengan meninggalnya beliau kolah tertutup pintu tengah dari surga. Karena hadisnya begitu. Berbuat orang tua itu adalah pintu tengah di surga. Kalau awak berbuat baik ke beliau, terbuka pintu itu. Bisa awak masuk dari pintu surga yang di tengah itu. Tapi kalau tidak berbuat baik awak ke beliau, dah tertutup pintu itu. Kinilah tertutup pintu itu. Ambo lun tahu lah dapet ndak dia ambo pintu tu atau alun. Kecik Imam Hasan. Ambo lun tahu lah dapet atau alun. Adi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi yang lah punya orang tua, yang masih punya orang tua, ya, masih punya orang tua, kan boy yakin masih ada wak punya orang tua masing-masing. Kau sedang terbuka pintu tengah di surga. Sedang terbuka pintu tengah surga tu. Mau kedua orang gaya hidup atau surang, pintu tu sedang terbuka. Apa gunaan lah dawak? Banalah perangai beliau sabar sela. Melaki. Aku ndak awak meninggal lo meninggal. Jam beliau lo baca dulu awak meninggal ya. Sabar sela melaki awak meninggal atau beliau meninggal. Tapi kalau beliau dibaca dulu meninggal, tersinggung beliau ko. Sabar salah marki beliau meninggal. Nah, tu niat mana namanya tu. Jadi apa? Sabar saja. Kalau mau bersabar dapat dua pintu surga cek. Tapi kalau tidak hilang. Apalagi salah satu yang didoakan raghiba anfu, orang yang celaka tu ketika Nabi naik mimbar itu siapa? Yaitu orang yang memiliki orang tua tapi tidak menjadikannya masuk surga. Nyo punya orang gaek masih hidup tapi tidak di pagunuannya orang gaeknya kok jalan ke surga dah. Aku celaka na orang macam. Termasuk orang cilako. Kau Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gunakan orang gaek awak ko jalan ke surga bagi awak. Begitu juga
Nabi Yusuf. Dalam khutbah Jumat pernah saya sampaikan. Nabi Yusuf Nabi Yusuf punya ayah namanya Nabi Yakub. Tapi pisah pada tahun tafsirannya 40 tahun dari 80 tahun. Biasalah yang paling ketek 40 tahun tak pisah. Gara-gara adik dun sanak. Dulu gara-gara dun sanak kau. Tak pisah adik. Tak pisah dek gara-gara dun sanak kau. Kini batamu je dun sanak kau lihat. Kecek bila kau dun sanaknya. Waktu ni bi ahlikum ajmain. Bawalah kepadaku seluruh keluarga kalian. Batu Nabi Yusuf lah jadi orang kaya gadang, menteri pembendaharaan negara. Pitih negara itu dinya sadanya. Itu orang kaya gadang. Bawalah keluarga udah adik-adik mari saja. Tapi Nabi Yusuf kata para ulama tidak berkata bawa jo ayah jo ibu sekalian. Kan gitu. Nabi Yusuf cuma ngecek kadun sana anasanya. Sedangkan di Palestina kan di Mesir Nabi Yusuf. Dan sananya di Palestina. Keceknya bawa dan keluarga udah kamari sadonyo. Bara keluarganya nyoba dan sana 2 balih je beliau. Ada sabalih di sana. Yang lah jo Nabi Yusuf waktu itu Bunyamin nama. Ada surahnya pulang balik japui keluarga. Bawa anak-anak ke kemari. Sedangkan ayah jinduk lagi di kampung di Palestina. Tapi Nabi Yusuf tidak berkata, dah bisa udah kemari bawa ayah ibu sekalian. Apa maknanya kata ulama dalam tafsirnya? Inilah kehalusan akhlak seorang anak. Atau nyonda amah menyuruh orang gaiknya datang. Karena bagi seorang anak menyuruh orang gaib itu dosa. Ya, bisa ya datang ke rumah menyuruh atau mengada? Menyuruh. Mak, siapalah kemalayan bisa mak siko. Itu menyuruh namanya tu. Bagi Nabi Yusuf itu dosa. Orang beriman tak boleh menyuruh-nyuruh orang gaib dah. Seharusnya Nabi Yusuf kan datang ke Palestina. Itu nan seharusnya. Dek liau tak bisa pulang dek makan cik negara nang kadiuri. Karena koko kalau ditinggal mudaratnya lebih gadang. Tak amuah beliau menyuruh orang gaib lo datang. Cuman dan sana sesurah kemari. Untung-untung. Itu kan. Amuah liau datang surang. Kalau datang surang, tu nak bersoleh dah. Ayahnya ngerti, yasan tiang anak ambo weh. Ndak mau yang menyuruh ambo dah. Awilah ambo saya datang surang. Datang surang. Nabi Yakub. Kini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saking durakonya anak kini tanpa sengajalah menjadikan orang gaibnya budak dalam rumahnya. Tu budak, mak sana ke Malayan mak bisa mak datang. Lah masuk maknya kau. Lah jadi baby sister. Dengan alasan bahasa yang diindah-indahkan. Pada orang melihara. Ancak nah jeneknya. Ya kami karajo dua-dua. Jisi anak keritinggan. Tu karajo nak batu. Hanya nak apa pano je tu hari. Alhamdulillah mak awak lagi di rumah. Aliwak pelihara di rumah. Jadi budak orang gaib di rumah. Berdosa tu. Bahkan ulama mengecam boleh tidak menyuruh orang gaib mencuci piring, tak boleh. Bahkan membiarkan orang tua mencuci piring itu pun dosa. Bila sedang menyuci wak mencari yang sewak itu dosa. Kecuali dia tidak mau tagah permintaan dia. Biasalah. Kalau ke kerajaan tak ada kerajaan dah. Itu tidak ada. Tapi kalau sedang menyuci wak yang sedang menonton itu dosa. Artinya membiarkan orang tua bekerja sendiri tanpa membantunya itu pun dosa. Menyuruh orang gaib datang ke rumah anak itu pun dosa. Apalagi sengaja menyuruh karajo tambah kadang dosanya. Seharusnya orang gaib kok kalau lah tua-tua di sanangan. Ndak inyo jadi baby sister, wak cari baby sister untuk merawat beliau tu.
Kalau awak memang sibuk kecewa. Iku kadang na'udzubillah. Apa mencaliak? Ada bunyi-bunyi lakang, bunyi galeh-galeh badang kang tang. Di mana bunyi? Tak tanya. Di mana? Kamar lakang. Kamar sudi. Belakang letan, ketik. Satu ranggai-nya kamar paling yang belakang solah dapur letan. Mau itu ke ranggai. Kalau awak dulu kamar nebara di latar ranggai. Oh di muko kalau keminan tu kamar muko apa pilih. Tu anak. Tu makanya arti albar tu adalah kejujuran dalam cinta. Yo lai cinta ke orang gay. Yo tu buktikan jujur. Coba buktikan ketika lah gay talok ndak ada awak meliharonya. Kalau talok berarti lai jujur dalam cinta. Itunya bir. Jujur dalam cinta. Kalau enggak cinta palsu, duto katanya. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.